Sahabat khazanah Islami sekalian, dari deretan para nabi yang dimuliakan Allah, ada satu nama yang disebut memiliki kerajaan paling besar dan kekuasaan paling luar biasa. Dialah Nabi Sulaiman alaihi salam. Sang raja sekaligus nabi yang tak hanya ditaati manusia, tetapi juga jin, angin, dan bahkan hewan-hewan. Nabi Sulaiman adalah salah satu nabi dari Bani Israel, putra dari Nabi Daud alaihi salam. Sejak muda, beliau dikenal bijaksana, adil, dan penuh ketakwaan. Allah memberinya mukjizat yang tak diberikan kepada siapapun. Beliau bisa memahami bahasa burung dan binatang, mengendalikan angin untuk perjalanan, dan menundukkan bangsa jin agar bekerja di bawah perintahnya. Kekuasaannya mencakup langit dan bumi, hingga tak ada satupun kerajaan di muka bumi yang pernah menyamainya. Salah satu kisah paling terkenal dari Nabi Sulaiman adalah ketika beliau meminta singgasana Ratu Bilqis dipindahkan ke hadapannya sebelum sang ratu datang. Saat itu Ifrit, seorang jin yang kuat, mengajukan diri untuk memindahkannya dalam waktu yang singkat. Namun ada seseorang yang diberi ilmu dari kitab yang justru memindahkan singgasana itu sekejap mata saja. Itulah keajaiban yang Allah anugerahkan kepada Sulaiman. Kekuasaan yang tunduk, bukan karena rasa takut, tetapi karena izin dan kehendak dari Sang Pencipta langit dan bumi. Namun tahukah sahabat kalau ada satu kisah yang jarang terdengar tentang bagaimana Nabi Sulaiman pernah memohon kepada Allah agar diberi kekuasaan untuk menangkap dan memenjarakan iblis. Permohonannya sederhana namun dalam. Wahai Rabbku, jika iblis tidak bisa lagi menggoda manusia, maka bukankah dunia akan lebih damai? Bukankah manusia akan lebih taat? Permintaan ini awalnya tidak langsung dikabulkan. Namun setelah Nabi Sulaiman terus memohon dengan niat yang tulus, Allah pun mengizinkan. Dengan kekuatan yang telah dianugerahkan kepadanya, Nabi Sulaiman akhirnya berhasil menangkap iblis dan bala tentaranya. Mereka dikurung, dikekang, tidak lagi bisa menggoda satu manusia pun. Hari-hari berlalu, namun ada yang aneh. Kota-kota menjadi sepi, pasar-pasar tidak lagi buka, orang-orang tidak semangat bekerja, tidak ada gairah untuk berdagang, berkarya, atau mencari nafkah. Anak buah Nabi Sulaiman melapor, "Wahai Nabi Allah, kami membawa tas hasil kerajaan untuk dijual, tetapi tidak ada satu pun pasar yang buka. Orang-orang seolah kehilangan semangat hidup." Mendengar itu, Nabi Sulaiman pun tersadar. Ia bermunajat kepada Allah, "Ya Rabb, apa yang terjadi dengan umatku?" Dan Allah pun menjawab dengan hikmah yang dalam, "Wahai Sulaiman, ketika engkau menahan iblis dan bala tentaranya, engkau menahan salah satu ujian terbesar bagi manusia. Godaan mereka adalah bagian dari takdir. Tanpa ujian, manusia akan kehilangan arah. Mereka tidak lagi mengejar dunia, tidak pula semangat untuk memperbaiki akhirat." Saat itulah Nabi Sulaiman mengerti bahwa iblis, meskipun dilaknat, memiliki peran dalam skenario besar kehidupan. Tanpa adanya ujian, manusia tidak bisa menunjukkan kesabaran. Tanpa adanya godaan, manusia tidak bisa membuktikan keikhlasan. Allah menciptakan iblis bukan karena dia menyukai kejahatan, tetapi karena dari kehadiran iblis, lahirlah manusia-manusia pilihan yang tetap teguh dalam iman, meski digoda, meski ditawari dunia, tetap memilih jalan yang diridai oleh Allah. Kisah ini mengajarkan kita satu hal penting. Hidup di dunia memang tidak pernah lepas dari ujian, tapi justru disitulah nilai kita sebagai manusia diukur. Tanpa ujian, tak ada perjuangan. Tanpa godaan, tak ada kemuliaan. Maka jika hari ini engkau merasa lelah karena terus diuji, ingatlah bahwa Nabi Sulaiman pun pernah belajar bahwa ujian adalah bagian dari rahmat Allah yang tersembunyi. Kisah ini menggambarkan betapa dalamnya hikmah di balik setiap ciptaan Allah, bahkan pada makhluk sejahat iblis. Nabi Sulaiman alaihi salam yang diberi kuasa luar biasa, termasuk kendali atas jin dan kemampuan berbicara dengan makhluk lain, pernah meminta izin untuk memenjarakan iblis agar manusia tidak lagi tergoda berbuat dosa. Namun justru setelah iblis dipenjara, semangat manusia dalam bekerja dan mencari nafkah merosot tajam. Allah pun memberi pelajaran kepada kita manusia melalui Nabi Sulaiman bahwa keberadaan iblis, walau membawa keburukan, memiliki peran dalam menjaga dinamika dan ujian kehidupan dunia. Tanpa adanya dorongan hawa nafsu dan godaan, manusia bisa kehilangan motivasi, bahkan untuk hal-hal yang baik sekalipun. Pelajaran penting dapat kita petik dari kisah ini ialah bahwa segala sesuatu di dunia ini, termasuk kejahatan, punya peran dalam keseimbangan hidup.
Ujian dan godaan adalah bagian dari skenario Allah untuk menguji manusia dan menyaring yang terbaik di antara mereka. Hikmah Allah jauh melampaui nalar kita manusia. Sebuah renungan bagi kita tentang hikmah penciptaan iblis dan keseimbangan hidup. Bahwa dalam setiap jiwa manusia ada pergulatan abadi antara cahaya dan kegelapan, antara bisikan ilahi dan godaan setan. Di antara keduanya, iblis berdiri tidak hanya sebagai musuh, tetapi juga sebagai bagian dari ujian besar kehidupan. Iblis dulunya adalah makhluk mulia. Ia beribadah bersama para malaikat, namun saat diperintahkan untuk sujud kepada Adam, ia menolak. Kesombongannya menjerumuskannya ke dalam murka Allah. Namun menariknya, Allah tidak langsung memusnahkan iblis. Sebaliknya, iblis diberikan waktu hingga hari kiamat. Ia memohon, berikan aku waktu sampai hari kebangkitan. Dan Allah pun mengabulkan. Sahabat khazanah Islami sekalian, lalu mengapa Allah mengabulkan permintaan iblis? Karena peran iblis bukan hanya untuk menggoda, tapi juga menjadi alat ujian yang dengannya manusia dibentuk, diuji, dan disaring. Tanpa godaan, apa arti kebaikan? Tanpa ujian, bagaimana keikhlasan terbukti? Iblis adalah penguji tak terlihat. Ia menebar keraguan, amarah, kesombongan, menggoda manusia dengan harta, kekuasaan, dan hawa nafsu. Namun setiap godaannya adalah peluang. Peluang untuk memilih jalan yang lurus, atau terjerumus ke jalan yang gelap. Keseimbangan hidup terletak pada kemampuan manusia menahan diri, menolak bisikan, memilih nurani, dan kembali kepada Tuhan. Dalam tatanan ilahi, iblis bukan sekadar musuh, tetapi juga bagian dari skenario besar rahmat dan keadilan Tuhan. Tanpa adanya iblis, tidak akan ada makna sejati dalam taubat. Tidak akan ada kekuatan dalam istiqamah. Tidak akan ada perjuangan dalam iman. Iblis menguji, tetapi Allah selalu membuka pintu kembali. Dan disitulah letak kebesaran manusia. Bukan dalam tidak pernah jatuh, tapi dalam selalu bangkit, kembali, dan memilih cahaya meski digoda oleh gelap. Peran iblis dalam hidup bukan untuk disembah, bukan untuk ditakuti secara berlebihan, tetapi untuk dikenali dan diwaspadai. Karena melalui godaan, kita belajar menguatkan hati. Melalui perlawanan terhadap bisikan, kita menemukan hakikat diri. Dan dalam perjuangan itu, jiwa manusia tumbuh menuju kedewasaan spiritual yang hakiki. Sahabat khazanah Islami sekalian, jika sahabat suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus mendukung konten Islami berkualitas. Sekaligus, sahabat telah membantu mengurangi beban pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran di negeri ini. Semoga kita semua diberi kekuatan dan ketabahan dalam menjalani dan menghadapi ujian hidup ini. Amin.